akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan berbincang, kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Nurul Gufron. Pak Gufron bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang? Oke, sudah Mbak. Baik, Pak Gufron mungkin bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kudri Sitompul sebelumnya dan juga Mas Boyamin. Tadi Mas Boyamin sudah sempat di awal Pak bercerita dari hasil temuannya di lapangan memang jumlah isi bansos ini secara kuantitas, secara kualitas jauh berkurang dibanding yang pertama dengan yang terakhir. Kemudian tadi juga ada dugaan disampaikan oleh Mas Boyamin bahwa ini sepertinya bagi-bagi fee ini semakin banyak yang menerima termasuk juga para subkontraktor. Mungkin bisa dijelaskan hingga sejauh ini seperti apa Pak? Perlu kami sampaikan dan juga mungkin perlu diketahui oleh para narasumber sebelumnya ya bahwa pintu masuk yang KPK temukan untuk kemudian menangkap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana kita ketahui di Kemensos itu adalah kickback ya, kickback dari para penyedia barang yang merupakan bantuan sosial dari Kemensos. Jadi perlu diketahui bahwa kalau pasal 2 ataupun pasal 3 itu berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Kalau di dalamnya ada proses-proses yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, itu pasal 2 ayat 1 melawan hukum ya. Kalau pasal 3 menyalahgunakan wewenang. Kalau dalam proses penunjukannya itu ada proses yang melawan hukum, bisa dikenakan pasal 2 ayat 1. Kalau dalam keadaan tertentu baru memungkinkan pasal 2 ayat 2 sebagaimana sebelumnya didiskusikan. Sementara yang kami temukan sampai sejauh ini adalah kemudian misalnya saya menunjuk Mas Boyamin. Ya. Mas Boyamin kemudian atas penunjukan kepada perusahaannya saya diberi berapa persen ya, 10-15%. Itu kan kickback. Nah, kecuali nanti kami temukan bahwa ternyata perusahaan yang mendapat mendapat proyek untuk pengadaan barang dan jasanya ini misalnya tidak memenuhi syarat tapi kemudian saya tunjuk, misalnya juga tidak memiliki pengalaman saya tunjuk, itu ada melawan hukumnya. Itu semua sekali lagi sejauh ini kami yang masih temukan pintu masuknya masih adalah kickback atau suap, bahwa seseorang itu saya kasih proyek untuk mengadakan bantuan sosial, lantas fee-nya kembali ke saya berapa persen. Nah itu yang terjadi masih. Tapi itu semua tidak memungkinkan kalau ternyata ada bukti-bukti yang lain bahwa ada melawan hukum di dalamnya, memungkinkan ke pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 2 ayat 2 kalau memenuhi keadaan tertentu tersebut. Gini Pak Gufron, jadi permasalahannya kalau tadi dikatakan kickback juga bukan, karena dipotong duluan. Kamu mau nggak ngerjakan ini tapi saya ambil 40.000 misalnya, atau 10.000 yang selama ini sudah dimuat media massa. Tapi itu kan kalau suap itu artinya yang aktif itu adalah si swasta memberikan uang itu sebagai imbalan atau minta. Tapi kalau yang justru minta adalah pejabatnya itu kan sudah jelas ini perbuatan melawan hukum karena itu adalah pemerasan Pak Gufron. Jadi rangkaian itu sebenarnya dari proses itu menurut saya lebih bolehlah pintu masuknya pasal-pasal suap dan penerima suap. Tapi saya tetap minta itu dikembangkan untuk pasal 2 atau pasal 3. Jadi di mana ini prosesnya memang by design gitu loh. Jadi bukan karena si swastanya ingin mendapatkan pekerjaan terus menjanjikan sesuatu, tapi justru si pejabatnya kemudian juga ternyata ada satu perusahaan yang miliknya dia atau terafiliasi dengan dia gitu. Jadi ini yang terus kemudian pelaksanaannya karena sudah ada potongan, maka pemborong kemudian juga mengambil untung kan gitu kan, sehingga menurunkan kualitas maupun kuantitas. Itu loh Pak Gufron. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan pendapat Pak Gufron, nanti Pak Gufron kita akan berikan kesempatan. Kita ingin dengarkan pendapat Bang Deddy Sitorus dulu. Semalam saya juga sudah sempat berbincang-bincang dengan Bang Deddy. Bang Deddy sudah menjelaskan bahwa dari pihak partai, Ketua Umum juga sudah memberikan pesan berkali-kali untuk para kadernya menghindari korupsi. Tapi tadi Bang Deddy mungkin juga sudah dengar bagaimana temuan di lapangan dari Mas Boyamin, Saiman, dan Maki. Silakan berikan tanggapan, Mas. Ya, saya kira pertama-tama kita jangan terlalu suka berasumsi ya. Ini penyakit orang Indonesia ini. Tahu fakta sedikit, asumsinya kemana-mana. Pertama begini. Tadi pernyataan soal dari pemenang utama lalu ke vendor berikutnya subkon, itu praktek yang biasa. Karena orang mengadakan ikut satu tender itu kan punya margin. Jadi misalnya pagu yang dimenangkan itu 300.000, itu kan ada margin. Kalau harga realnya katakanlah 206.000, di situ ada
harga distribusi dan seterusnya. Itu sesuatu yang biasa. Ya, yang penting kan pagu anggaran yang ditetapkan dalam pemenangan lelang harga sekian. Turun ke bawah berkurang sudah pasti, karena itu berjenjang ya, tapi dalam batas margin yang ditetapkan oleh pemegang anggaran, itu yang pertama. Yang kedua, asumsi lagi yang menurut saya, misalnya soal kemana-mana ini uang gitu ya. Saya kira kalau kita teliti membaca yang disampaikan oleh KPK, berapa jumlah uang yang sudah diterima dan uang yang ditemukan KPK sangat jelas itu. Jadi tidak usahlah berinsinuasi menarik ke sana kemari, karena terus terang tidak hanya masyarakat siapapun, PD Perjuangan yang paling tersakiti karena kasus ini. Jadi tolong itu janganlah melebar. Mari kita percayakan KPK. Kemarin KPK dituduh, wah ini dilemahkan. Sekarang terbukti partai penguasa, menteri sudah dihajar 2 loh. Sekarang masih mau pengaruhi KPK, kenapa nggak percayakan saja kepada KPK? Jangan lagi lah membangun-bangun insinuasi dan opini yang menurut saya tanpa fakta hukum yang jelas. Nanti kita lihat pembuktiannya di pengadilan dan seterusnya. Jadi jangan membentuk opini yang menurut saya tanpa fakta yang jelas. Gitu loh. Baik. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi bahwa korupsi ini persoalan kita bersama, ini kejahatan peradaban. Kita sudah melakukan semua upaya yang dimungkinkan. Tapi misalnya gini loh Mbak. Misalnya katakanlah partai politik itu adalah terminal bis. Ya, yang anggotanya ada supir. Ketika supir membawa bis keluar dari terminal, kita bisa apa? Masa lalu terminalnya yang salah. Baik, Bang Jadi Deddy. upaya untuk menarik-narik ini menjadi sesuatu yang berbau partai. Saya kira itu opini yang kejam. Terima kasih. Baik Bang Deddy, nanti kita akan lanjutkan. Mungkin yang disampaikan Bang Deddy bisa ditanggapi oleh Mas Boyamin, tapi nanti termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh Pak Gufron, Pak Kudri juga bisa memberikan tanggapan. Nanti juga apa sanggahan mengenai kickback yang disampaikan oleh Mas Boyamin, Pak Gufron, saya berikan kesempatan, tapi kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali sesaat lagi.